Cukup jelas? Cukup jelas ya? Ini. Oke teman-teman, hari ini yang udah capek target siapa? Yang mau capek target banyak ya? Nah, sebenarnya dalam bisnis kita ini hari ini mau training apa? Kok diajak datang ke Budi, kita datang ke Banjarmasin, kita cuma. Oke teman-teman, jadi sebenarnya di bisnis kita ini teman-teman gimana? Mau lebih banyak mau belajar bagaimana menjual atau mau menjaga bisnisnya jadi gede? Dua-duanya. Oke. Yang pertama dulu ya. Oke, teman-teman, kalau kita mau menjual, nah saya belajar juga ya. Dulu kalau kita mau menjual, teman-teman sering nggak misalnya pergi ke luar negeri? Jadi ada sempat tadi yang sempat kita makan ya. Teman-teman kalau misalnya kita pergi ke Cina, kita pergi ke Thailand, kita pergi ke Korea, kita sering diajak pasti masuk ke pabrik. Ada kan? Misalnya kalau kita ke Cina, pasti kita diajak masuk ke pabrik sutra. Ada lagi pabrik teh. Kemudian ada lagi pabrik ini apa yang bilang ini apa? Jet, ya. Nah, kemudian diajak lagi apa? Madu. Wah, tadi Ibu Eno kan, iya betul Pak Budi, kita di Thailand diajak mau beli madu. Semua sebelum masuk pintu pasti semua bilang ini, saya mau beli, kopernya penuh, gitu kan? Tapi begitu masuk pulangnya keluar, semua pada nenteng-nenteng. Nah, kenapa? Nah, kita harus belajar, ya. Artinya apa? Ini ada teknik penjualan, kan, ya, Pak? Kalau kita bicara sales ya. Nah, jadi sebenarnya sama kayak contoh dari saya kasih contoh. Misal Anda pergi ke pabrik sutra. Begitu ke pabrik sutra, ini kan sutranya buat spray. Kalau langsung dia jual, oke, spray ini harganya 10 juta. Anda mau beli? Enggak. Pasti mahal, betul kan? Sama dengan kita, teman-teman hari ini datang nih jualan SOP, Subarasi Diskusi. Berapa deh? 1,8 juta. Mahal ya? Ya mesti jamnya gitu. Betul loh? Ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kemudian menjadi murah? Berarti teman-teman harus bisa bicara ya mengenai prosesnya. Nah, ya teman-teman ya, prosesnya. Apa sih contohnya tadi? Kalau Supra tadi kalau Anda langsung masuk ke pabriknya langsung kalau dibilang 10 juta pasti Anda nanti keluar semua pada di awal. Yang tidak bisa apa? Lihat prosesnya. Nah, begitu Anda masuk dikasih lihat, wah ini dari mulai dari kepompong dulu loh, ya. Urutannya apa sih? Ya kan? Ya kepompong, betul kan? Nah kepompong baru jadi ulat, ya kan? Nah bisa jadi ulat kemudian ditenun, ya kan? Ditenun juga kasih dia lagi nih Bang. Kalau dibakar kualitasnya nomor 1, tahan api. Betul kan Bu? Wah begini, kemudian diproses susah lah ceritanya gitu kan. Bisa berminggu, bisa berbulan-bulan akhirnya menghasilkan sutra yang kualitas bagus. Begitu selesai, nah kita langsung masuk ke diajak ke ruangan. Nah begitu di ruangan, begitu dia bilang harga 10 juta, Anda sudah mulai bilang murah, betul kan? Karena prosesnya susah. Ya, karena proses susah, begitu dia bilang 10 juta, Anda sudah mulai menghargai. Nah, caranya gimana sales lagi? Langsung dia bilang, khusus hari ini yang beli satu saya kasih gratis satu. Nah, dia langsung di sebelah, gimana? Mau nggak? Kamu satu saya satu gitu ya. Semua orang udah gini saya, kamu satu saya satu, pulang semua pada bawah. Nah, itu tadi menjual. Tadinya waktu awalnya nggak ada yang mau beli, Bu. Kan ya? Nah, tapi sama yang tadi bilang. Begitu lihat ke madu itu sama, begitu ke madu padahal nggak ada bedanya loh. Mungkin di Banjarmasin juga banyak di pinggir jalan abang jual madu hutan ya, tapi nggak ada beli loh. Tapi masuk ke sana loh, ya kan begitu dicerita madunya begini, ya kan prosesnya begini gitu kan, nah, sampai menjadi madu langsung semua keluar udah pada nenteng semua. Wah beratnya udah gini, udah kabin dengan muat, ya kan mesti bayar overweight ya kan, tapi kita lakuin gitu, karena ya teman-teman ya. Nah jadi sama di bisnis kita di FC itu teman-teman harus bisa bicara prosesnya. Kalau kita bisa menceritakan prosesnya jadi mahal. Nah jadi gimana? SOP Subarasi. Yang pertama Subarasi ya. Yang pertama Subarasi. Nah, Subarasi apa sih kita selalu bilang ada 3 pattern ya kan?
Nah kita harus bilang ikan salmon, kan boleh cerita nih ya, kita harus bisa cerita. Silakan Bu. Nah kita harus bisa cerita. Nah kita bilang ikan salmon ini ikan yang, ya hari ini kita di Jepang Bu, ikan salmon yang ikan dewa. Ya, kenapa? Karena kalau dia kecil dia air tawar, kalau dia udah dewasa dia bisa berenang sampai ke laut sampai 20.000 km sampai ke Alaska sampai ke Kanada. Ya, ikan salmon nanti setelah 4-5 tahun kemudian begitu ada signal dia mau telur, dia akan berbondong-bondong pulang lagi. Ya, ke Laut Utara Hokkaido. Jadi teman-teman saya pernah tinggal di Kanada, dia akan bilang, lihat banyak salmon, banyak ikan salmon. Nah, dia akan bilang ini salmonnya bukan salmon Kanada, ini salmon ikan Laut Hokkaido. Jadi nanti dia 4-5 tahun kemudian dia ada signal dia mau telur, dia akan berbondong-bondong pulang. Dia akan makan terakhir di sana selama perjalanan 2 minggu dia akan makan. Ikan salmon ikan paling setia, ya, satu jantan, satu betina. Nah kadang-kadang begitu saya bilang ikan salmon ikan setia, satu jantan, satu betina, biasanya protes saya ini langsung ke sebelahnya suaminya, tuh ikannya setia. Tadi bercanda ya, maksudnya ikannya setia satu jantan, satu betina ya. Nanti kan pulang dia akan naik tebing sampai di mana di sungai dia dilahirkan. Ya, sayangnya ikan salmon betina cuma bisa bertelur 1 kali. Setelah dia bertelur, dia meninggal, teman-teman ya. Nah, setelah dia meninggal, jasadnya dia akan memberi biji pada telur ini. Nah, jadi ikuran salmon tadi, ikannya juga khusus namanya Polypus kata salmon ya. Ikan salmon jenisnya ada 50 atau lebih, 50 jenis. Beda sama kita makan di sini, yang sushi tei kecil, yang di situ gede. Yang dia mukanya agak jelek. Nah, dia mukanya dia mulutnya ini kan dia agak lembut gitu ya. Nah, sayangnya ini satu ikura salmon setelah dikeringkan, yang tadi merek placenta salmon tadi, setelah dikeringkan dapatnya cuma 1 gram. Ya, dapatnya 1 gram. Nah, satu saset di Subarashi kita berapa? 150 mg. Kalau 3,5 gram itu total. Nah, tapi merek placentanya cuma ada 150 mg. Jadi 1 gram adalah 1000 mg dibagi 150. Satu ekor ikan salmon cuma dapatnya 7 saset. Jadi satu kotak kita 28 saset isinya 4 ekor salmon. Nah, udah beda loh. Berarti udah jadi murah kan? Daripada tadi loh kita datang-datang dia kan nawarin, wah, Subarashi, apa nih? 1,8 juta. Dari Jepang 3 paten manfaat, kan mahal. Karena ada cuma cerita dari Jepang, informasi Jepang, mau bilang go pabrik, mau terkenal, tetap cuma 3 paten ya mahal. Tapi karena ada bisa tadi jelasin prosesnya, ini isinya ada 4 ekor salmon, jadi murah. Bener? Orang tahu salmon dari murah ya kan? Isinya 4 ekor salmon lagi. Nah, kemudian siapa yang bisa konsumsi? Kita bilang lagi, zaman dulu yang bisa konsumsi adalah raja. Ya, sama orang-orang kaya, benar kan? Karena dia mesti minta prajurit itu sampai ke tengah laut untuk nangkap, kan nggak gampang. Nah, jadi hari ini kalau kita bisa konsumsi, berarti kita termasuk yang beruntung, kan? Enggak. Lebih enak lagi, benar kan? Nah, teman-teman masih ini. Jadi sebelum dia tanya, apakah ini bisa punah? Nah, teman-teman bilang, nah, sering saya ditanya juga sama teman-teman, bisa nggak suatu hari ini akan habis? Jawabannya iya, gitu kan? Gak mungkin ini bisa mencukupi masyarakat Indonesia betul dengan totalnya 280 juta orang ya. Gak mungkin. Jadi hari ini